kenapa sampai dipaksakan kepada Peggy, teman-teman? Ini yang saya mau mengkopas dari sisi sebelum putusan jatuh besok ini. Hari ini rakyat harus mengawal suatu hal yang begitu besar, yaitu mereka-mereka yang dibalik melakukan penyembunyian, menyembunyikan fakta sebenarnya. Sebenarnya ini tidak akan menyentuh seorang pelaku ya yang sebenarnya, tetapi akan menyentuh terhadap orang yang menyembunyikannya, yaitu orang tua dia. Jadi saya mau mengkopas ini, dan setelah hari ini nanti saya menantang bagaimana penegakan hukum harus menangkap atau memburu DPO yang bersangkutan, kemudian menangkap orang tuanya, dan akan banyak orang-orang yang ditahan. Itu dasar untuk menegakkan hukum, teman-teman. Jadi hari ini kan saya berbagi buat teman-teman bahwa ya perkara-perkara ini akan terus dimonitor gitu, dimonitor oleh kita-kita yang punya banyak teman ya, banyak teman. Jadi kalau kita mengkopas hari ini, selamat pagi-pagi. Kalau kita mengkopas hari ini, saya mau berbagi tentang pasal 221 ya, di mana pasal 221 itu akan berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan pelaku tindak pidana. Ya, contoh kecil, ada seorang orang tua yang bagaimana melindungi anaknya. Anaknya adalah salah satu pelaku tindak pidana yang masuk dalam kategori daftar pencarian orang, dan itu akan ya kenal gak pasal-pasal itu, pasal 221 kena. Jadi setiap orang tua yang melindungi anaknya pasti ya kena kasus pasal itu. Buat pecinta hukum di negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita mendukung siapa DPO yang sebenarnya dan siapa yang diburu. Ya, jadi kalau siapa DPO yang sebenarnya dan siapa yang diburu, itu yang didorong, karena itu penting untuk bagaimana rasa keadilan itu ada. Buat mereka bertiga yang masih di luar sana, ya sebaiknya orang tua mereka yang seperti dibagikan oleh teman-teman dari tim pengacara Tatal, saya mendukung itu benar. Dan kita akan mengkopasnya dari sisi hukum. Dan kalau memang ya petunjuk-petunjuk ya petunjuk yang sudah mengarah kepada orang-orang yang sudah diketahui, tolong ditahan aja, tidak usah dilindungi. Itu penting. Karena saya mengikuti pikiran Profesor ya Dr. Setapi, salah satu orang yang mendukung mekarnya Polri. Ya, mohon teman-teman saya ada bagikan ulang siaran televisi zaman dulu ya tahun 99, dan mekarnya Polri itu Profesor Dr. Setapi berdiri di panggung Universitas Indonesia. Ya, dia menyampaikan bahwa Polri harus mekar, tapi hari ini Polri mekar tidak seperti kata-katanya. Makanya dia katakan bahwa sekalipun ya kebohongan berlari secepat kilat, suatu waktu kebenaran mengalahkannya. Kemudian dia katakan bahwa polisi saat ini bau busuk, itu karena dia mengkritik cara-cara polisi yang saat ini tidak bermartabat, tidak bermoral. Saya mewakili keluarga dari ya sebagai saudara dan keluarga dari Profesor Dr. Setapi, karena saya sama-sama dari sana. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa tolong khusus buat Polda Jawa Barat ya, jadilah orang yang bermartabat dan bermoral, jangan sampai melindungi kejahatan. Dua daftar pencarian orang itu apabila bersentuhan langsung, maka seperti saya live kutip awal-awal setelah kasus ini viral, dalam arti di jumpa pers, saya bilang ini sudah terlibat jenderal-jenderal kotor. Dan tolong jangan juga setiap orang yang terlibat di dalamnya harus juga diburu. Jangan sampai terhenti di orang tuanya ya. Setiap orang yang terlibat dalam percakapan untuk membackup dan lain juga wajib diburu. Oke teman-teman cinta hukum di Indonesia, boleh bertanya-tanya soal hukum saya cari nih. Amin Pak, semoga terbongkar betul, amin doanya. Amin, karena itu wajib dibongkar tuh. Apakah DPO sudah diketahui polisi? Dodi. Polisi pasti tahu gitu, tidak mungkin tidak tahu. Jadi Dodi dalam rekam jejak dari kasus ini ya teman-teman, saya mau membongkar buat rakyat Indonesia. Dua orang memiliki jabatan tercepat, salah satunya adalah Kapolres, tiga orang. Satunya ada Kasat dan satunya adalah Rudiana. Mereka memiliki karir tercepat di masa itu. Karena di masa itu kan kalau saya tahu ya seperti teman saya sering kan Mas Tito Karnavian itu kan yang menteri saat ini, dia itu waktu itu Kapolri ya. Jadi karir tercepat naik, dan bayangi loh, Kapolres di 6 tahun di 8 tahun lalu hari ini menjadi Jenderal Bintang 1. Waduh, bisa juga ya kalau gitu. Atau gitu salah ya saya. Kalau saya salah ya udah nggak apa-apa lah. Tapi itu luruskan tuh. Dia karir begitu cepat. Gitu. Dia melewati 4 tingkatan gitu. Minimal mereka harus memiliki bintang penghargaan dari presiden untuk orang naik secepat itu ya. Mereka harus memiliki karir yang begitu jasa untuk negara, baru karir naik secepat itu. Tapi kalau yang seperti ini pasti
orang tua daripada anak-anak ini sangat memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Tapi kita tidak usah bahas itu dulu karena hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan Indonesia ya sangat banyak yang selalu saya bersuara. Tetapi untuk dia ini jangan khawatir Peggy, saya baru, walaupun saya tidur semalam jam 3 karena kerja, bangun pagi saya tidak lupa live jam 7. Oke, assalamualaikum pagi, bang. Benar, mana mungkin polisi nggak tahu? Ya, ya betul. Imas pasti mereka tahu tuh. Freddy Sambo karirnya naik, ya sama pula dengan ketiga orang itu yang saya tadi berbagi. Jadi kalau kita berkobar hukum, inilah yang harus kita narasikan kepada rakyat, paham dulu bahwa karir-karir mereka yang begitu naik dengan cepat mempengaruhi mereka juga ya pada pasal posisi-posisi tertentu karena pengaruh dengan jenderal-jenderal di atas. TNI nggak secepat itu, kalau itu langsung jenderal, prosesnya sekolah. Betul ini Gracia. Bayangin loh, ada yang pensiun dengan satu, dengan temannya jenderal bintang 1. Gak salah guys ya. Maksudnya ada yang pensiun 2, satu 2. Jadi sangat-sangat kacau. Jadi intinya saya ada berbagi itu teman-teman, cerita lama ya, cerita lama tentang Polri dulu mau mekar. Ya saya lihat barang-barang mereka pada ini. Oh Pangeran Nabi boleh naik Pangeran. Selamat pagi Pangeran. Namanya bagus, sebagus orangnya, hatinya dan jiwanya. Ya Tuhan turun bebaskan, siap. Peggy ada di penjara bang. Mana pergi? Betul. Saya pikir sampaikan pesan moral buat Kapolda Jawa Barat ya. Kemudian pesan moral juga buat Pak Kapolda Sumatera. Jangan mentololkan suatu penegakan hukum, mentololkan suatu ya, kebenaran hukum. Jangan dengan tunjukkan foto-foto dengan cara yang tidak bermartabat kepada rakyat. Ingat rakyat. Dengan hanya cara-cara yang tidak bermoral termasuk berbagi. Jadi foto itu jangan ditarik-tarik dalam. Jadi gini teman-teman. Jadi kalau umpamanya bicara tentang KTP ijazah, kemarin kan semalam ya, Bang Wahyu lihat tuh Dr. Gideon naik, kemudian saksi ahli dalam hal di pengadilan. Kita berbicara tentang ijazah atau KTP dan ijazah. Contoh kalau mau dibawa kemana? Kalau dibawa di dalam alat bukti surat, maka kepala sekolah dan guru-guru harus bersaksi bahwa benar ini Peggy Setiawan. Kalau berbicara dengan barang bukti petunjuk, ya, maka ini harus ada penyesuaian dengan tempat kejadian perkara atau perjalanan tersebut. Tidak ada ahli menjelaskan terputar-putar, Bang Semester Gideon juga menjelaskan putar-putar dengan logika-logika. Kita bicara tentang hukum, ya. Makanya saya selalu setiap live saya mengajak masyarakat buka tuh. Kalau saya contoh kalau berbicara tentang petunjuk buka di 187 ya atau 188 di hukum acara pidana. Itu petunjuk itu berkaitan tempat kejadian itu dan tempat pidana itu sendiri. Bukan lari keluar dari ya hal-hal yang menyelesaikan pidana. Kita kalau mengkopas hukum, ya contoh kalau bicara tentang saksi, maknanya ada tulis di pasal 1 hukum acara pidana bagian ke-26. Kalau saksi ahli ada di bagian pasal 1 bagian 27. Nah, mereka ini berkaitan dengan apa? Suatu terangnya untuk kasus pidana itu. Tempat kejadian perkara, hal-hal yang terjadi perkara, saksi-saksi, dan dia mengkopas dari pidana. Nah, itu benar. Soal apa itu? Artinya kalau contoh, soal hakim dalam memutuskan sesuai dengan keyakinan yang diatur dalam pasal 183. Keyakinan hakim bahwa berdasarkan 2 alat bukti, dia yakin bahwa Peggy, contoh ya Peggy ya, Peggy adalah tersangkanya, terdakwanya benar-benar bersalah, maka dia akan putuskan. Jadi bahasa hukum yang akan dipakai oleh hakim dalam hal kasus ini, ya, ini kan pakai pasal 55, ya, pasal 30 junto pasal 55. Peggy Setiawan terus serta bersama-sama dengan para narapidana yang telah dihukum bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana. Itu saja. Tapi harus dengan 2 alat bukti yang sah gitu. Cuma hari ini saya mau berbagi buat rakyat Indonesia, sudah pada ngawur tindakan penegakan hukum di sana, tahapannya dari begini, gitu satu. Yang kedua sudah rusak dari tata cara acara yang benar, itu sudah sangat rusak dan sudah jauh sekali dari hukum acara. Jadi hakim apa di pra peradilan saya tidak ngomong ya, karena dia mengadili berdasarkan formil dulu, berdasarkan apa yang melakukan kewenangan dia dalam pasal 77 ya, saat tidaknya penahanan penangkapan itu yang kita tidak bahas jauh. Tetapi nanti kalau sudah masuk di tapi saya yakin lah, saya tidak usah berucap di situ lah, saya yakin dia menang di pra peradilan. Saya jawab hakim pra peradilan dulu. Hakim pra peradilan kalau dia lihat, dia tidak melihat materi-materi yang disampaikan oleh saksi ahli yang berbicara begitu banyak hal yang disampaikan. Kemudian dia tidak boleh melihat dari sisi-sisi yang lain. Tetapi dia melihat tata cara secara hukum acara dalam proses penangkapan dan penahanan. Apabila ada cacat hukum, dia wajib memutuskan batal, ya, menerima permohonan-permohonan. Karena yang dia tegakkan di situ, Mas. Jadi itu kan bicara tentang pra peradilan. Nanti kita bahas lagi di tingkat pertama. Lanjut, Mas. Ya mungkin itu saja sih yang mau saya tanyakan. Siap. Mungkin bisa dilanjut kembali ya. Oke Bang Pangeran, ini supaya kita
ada feedback. Oke Mas Pecel. Boy, apa yang mau sampaikan lagi nih si Boy? Cuma mau nanya bang,